Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi praktikum ataupun praktek tentang mengoperasikan salah satu aplikasi database manajemen sistem, yaitu Microsoft Access 2007. Nah, untuk Microsoft Access 2007 ini, dia merupakan aplikasi bawaan dari Microsoft Office. Nah, seperti yang kita ketahui, program aplikasi Microsoft Office ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada Microsoft Word yang sering kita gunakan untuk mengolah kata. Kemudian ada Microsoft Excel, itu biasa kita gunakan untuk mengolah angka, dan ada Microsoft PowerPoint yang biasa kita gunakan untuk sebagai aplikasi untuk membuat presentasi. Nah, kalau Microsoft Access ini merupakan sebuah aplikasi bawaan dari Microsoft Office yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah database ataupun basis data. Nah, untuk mengoperasikan Microsoft Access 2007 ini, langkah-langkah untuk membuka itu hampir sama dengan membuka aplikasi Office lainnya. Yang pertama kita klik Start, kita cari Microsoft Office. Nah, nanti di Microsoft Office ini kan ada beberapa bagian pula. Nah, kita pilihlah di sini Microsoft Access. Atau kalau memang sudah ada di desktop kita tinggal double klik di Microsoft Access di desktop kita. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Access 2007. Nah, seperti yang kita lihat, untuk tampilan awal Microsoft Access 2007 ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada template categories, dan ada di sini getting start with Microsoft Access. Ada di sini asset, blank database, contact, issues, event, marketing project, sales, pipeline, dan sebagainya ya. Nah, kemudian di tampilan sebelah kanan ini ada open recent database. Ini untuk menampilkan database yang sudah pernah kita buka sebelumnya. Nah, saya langsung saja untuk memulai bekerja di Microsoft Access Database ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik blank database ini seperti ini. Saya besarkan, kita klik blank database. Oke. Nah, pas kita mengklik blank database ini, dapat kalian perhatikan di bagian kanan ini ya, di bagian kanan ini itu sudah ada muncul tampilan blank database-nya. Bisa kalian perhatikan di sini ada muncul tampilan blank database-nya ini. Untuk tampilan blank database di sini terdiri dari beberapa bagian ya. Ada di sini kolom file name. Kolom file name ini digunakan untuk membuat nama database. Nah, kemudian di sini ada icon folder ya. Ini digunakan nanti untuk memilih folder penyimpanan yang akan kita gunakan. Kemudian di sini juga ada tombol create. Ini ada tombol create di sini dan ada tombol cancel. Jadi untuk bekerja di Microsoft Access 2007 kita harus membuat nama file database-nya tersebut terlebih dahulu. Nah, di sini saya ketikkan DB perpustakaan. Di sini saya contohkan kita akan membuat sebuah database perpustakaan. Oke. Nah, sini di kolom file name ini kita ketikkan DB
perpustakaan. Nah, maka nanti nama filenya adalah DB perpustakaan. Nah, setelah itu kita pilih folder penyimpanannya, kita klik ikon di samping ini, kita pilih foldernya. Nah, maka akan tampil penyimpanan ataupun direktori yang ada pada laptop ataupun komputer kita. Nah, saya contohkan di sini kita akan menyimpan filenya di dokumen. Nah, supaya lebih gampang kita mencarinya nanti, kita buat foldernya terlebih dahulu di sini, latihan 1 Microsoft Access. Nah, boleh kita tambahkan di sini nama kita ataupun nanti kita tambahkan nama dan NPM. Oke, setelah kita buat folder di sini, kita buka foldernya, baru kita okekan. Nah, di sini berarti dia sudah, coba lihat, kalian bisa perhatikan di sini, berarti ini untuk database dengan nama DB perpustakaan ini, dia akan tersimpan di sini di dokumen dengan nama folder latihan Microsoft Access Hermawita ini ya, ini nama foldernya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini, kalau misalnya database-nya sudah tersimpan, ini akan bertambah di belakangnya menjadi .accdb. Ini merupakan ekstensi penyimpanan untuk Microsoft Access, yaitu .accdb. Nah, kalau di Excel kan biasanya .xls ya. Kalau di Microsoft Word itu kan ada .doc ya. Nah, kalau di penyimpanan file di Microsoft Access ini, dia berbentuk accdb. Oke, itu ya. Kemudian, setelah kita tentukan folder penyimpanannya, kita tinggal tekan tombol create. Nah, pas kita mengklik tombol create ini, kita akan diarahkan atau kita akan menuju ke tampilan selanjutnya, yaitu tampilan Microsoft Access 2007. Nah, seperti tampilan Microsoft Office lainnya, di dalam Microsoft Access 2007 ini juga terdapat beberapa menu bar. Di sini ya, ada Home, ada Create, ada External Data, ada Database Tools, dan ada Data Sheet. Nah, semua menu-menu ini akan kita gunakan nanti sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita yang dapat kita lakukan di Microsoft Access 2007 ini. Nah, seperti yang kita ketahui, database itu terdiri dari beberapa kumpulan tabel ya. Tabel itu terdiri dari field dan record. Nah, tampilan awal dari Microsoft Access 2007 ini adalah seperti ini. Ada tabel 1 di sini. Ini untuk tampilan nama tabelnya nanti. Nah, ini untuk kita bekerjanya nanti. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan di dalam Microsoft Access ini yaitu membuat tabel. Nah, untuk membuat tabel ini kita akan bekerja di menu Home. Kemudian kita pilih di sini ada View. Nah, untuk langkah awalnya sebelum kita memasukkan data, kita bekerja dulu di Design View. Jadi di sini kita pilih View di sini ya. Kemudian kita pilih ini di sini kita pilih View, kemudian kita pilih Design View. Nah, pas kita mengklik Design View, maka akan tampil tampilan Save As. Ini fungsinya atau kotak dialog untuk penyimpanan kita. Kira-kira tabelnya akan kita beri nama apa. Nah,
nanti. Nah, di sini untuk database perpustakaan ini nanti akan saya buat 3 tabel ya, yang terdiri dari tabel buku, tabel anggota, dan tabel pinjam. Nah, di sini kita ganti namanya dulu. Untuk tabel yang pertama itu adalah buku. Setelah itu kita pilih OK. Nah, ini merupakan tampilan awal dari design view ini. Merupakan tampilan dari design view. Nah, di dalam design view ini kita bisa memilih atau membuat file-file apa saja dari tabel kita yang akan kita masukkan nanti. Nah, yang pertama dari tabel buku ini yang akan kita buat filenya adalah nomor buku, kemudian kita pilih tipe data untuk nomor buku ini nanti adalah teks. Nah, setelah itu kita lanjut ke baris kedua, kita buat di sini judulnya, nama filenya adalah judul, data tipenya juga teks. Kemudian ada di sini pengarang. Ini juga teks. Nah, kemudian selanjutnya ada tahun terbit. Untuk tahun terbit ini tipe datanya kita pilih number ya. Kemudian selanjutnya ada jenis buku. Untuk jenis buku ini kita buat tipe datanya juga teks. Kemudian selanjutnya field yang terakhir kita buatkan status. Di sini status peminjaman. Statusnya di sini fungsinya nanti untuk field status ini untuk membuat apakah buku ini tersedia atau tidak tersedia nanti isiannya ya. Di sini juga untuk status juga kita buatkan tipe datanya teks. Nah, di sini kan sudah ada 5 field yang kita buat. Untuk tata tipe di sini ya, saya ingatkan di sini pada saat kita membuat field jangan lupa mengganti data tipe yang di sebelah kanan ini. Nah, di bagian bawah kalau misalnya untuk tipe data teks, di sini ada ukurannya. Ukuran untuk field size yang akan kita gunakan. Di sini ini kan bawaannya ada 255. Ini bisa kita kurangi atau jumlahnya nanti. Di sini misalnya saya buat 200. Ini field size-nya untuk ukuran berapa kata yang ataupun huruf yang bisa kita ketikkan nanti ya. Di sini kita biarkan sajalah 255. Nah, kemudian khusus untuk data tipe number, di sini ada pilihannya, ada long integer, ada single, ada double, ada replication ID. Di sini kita pilih aja long integer. Nah, begitu juga dengan jenis buku, kita bisa mengatur ukuran field size-nya berapa ya. Nah, ini untuk field dari tabel yang pertama. Setelah kita masukkan field dan data tipe masing-masingnya, kita pilih lagi data sheet view. Nah, di sini akan ada kotak dialog yang muncul, yaitu you must first save the table. Nah, ini kita pilih yes ya, karena kita harus menyimpan tabelnya terlebih dahulu. Yes. Nah, dapat kalian lihat di sini perbedaannya. Di sini sudah terbuat kan field yang sudah kita buat tadi di design view, ada nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Nah, kemudian ini kan baru satu tabel yang kita buat ya. Nah, untuk menambah tabel selanjutnya, kita pilih menu create. Kita pilih menu create di sini. Menu create ya. Menu create. Habis itu kita pilih tabel.
Nah, kan sudah bertambah ini tabel di samping kanannya. Kita ganti lagi, kita pilih design view. Nah, kita buat namanya di sini untuk tabel yang kedua itu ada anggota, kemudian kita pilih oke. Kita masukkan field name-nya seperti yang tadi ya. Untuk tabel anggota ini kita punya di sini field-nya ada ID anggota, kemudian di sini kita pilih untuk ID anggota juga kita pilih teks, kemudian ada nama anggota. Saya ingatkan di sini tidak boleh pakai spasi ya, jadi kita kasih underscore di sini. Kita kasih underscore di sini ya. Ini nggak boleh pakai spasi, karena akan berpengaruh nanti. Tahap selanjutnya. Kemudian di sini ada alamat, kota juga kita buat teks. Kemudian ada nomor telepon. Sini kita buat saja number. Oke. Setelah itu ada tanggal pinjam. Ini juga untuk tanggal kita pilih date, time. Kemudian ada tanggal kembali, ini juga date, time. Oke. Setelah itu kita kembalikan ke tampilan dataset view. Kemudian kita pilih yes. Sepertinya ada yang salah ya. Kita balikkan dulu ke design view kembali. Kita ganti di sini untuk tanggal kembali juga date, time. Setelah itu kita pilih dataset view kembali, kemudian ganti ke tampilan untuk mengisikan nanti. Oke. Itu untuk tabel yang kedua. Selanjutnya kita tambah satu tabel lagi dengan nama tabel pinjam ya. Caranya sama. Kita pilih menu create, kemudian di sini kita pilih tabel, kita pilih view, design view. Ini kita buat tabel yang ketiga, yaitu tabel pinjam. Kemudian kita okekan. Sini juga kita lakukan yang sama untuk tabel pinjam. Ini ada ID anggota, ada juga teks, kemudian nomor pinjam ini dulu ya, nomor pinjam. Untuk nomor pinjam ini tipe data juga teks, kemudian ada ID anggota, teks, nomor buku, teks, kemudian ada tanggal pinjam, dan ini ada tanggal kembali. Ini teks, tanggal pinjam itu date, time, tanggal kembali juga date, time. Oke, kita kembalikan ke dataset view. Oke, ini untuk tabel anggota. Kemudian ini sepertinya ada yang salah untuk tabel anggota ini tadi. Kita edit sedikit dulu untuk
tabel anggota ini tadi kan sampai nomor telepon. Di sini bukan tanggal pinjam ya, tapi tanggal lahir. Tanggal lahir itu juga data. Nah, untuk tanggal kembali ini kita hapus aja ya, delete, browse. Setelah itu baru kita kembalikan ke tampilan data sheet view. Finish ya. Oke, itu cara untuk membuat tabel. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk mengisi tabel. Di sini biar tidak terlalu lama durasi video ini, saya contohkan saja untuk mengisi tabelnya sekitar 2 atau 3 nanti ya. Saya contohkan misalnya di sini untuk mengisinya kita langsung ketikkan di sini ya. Kita klik dulu tabel buku yang pertama. Untuk nomor buku saya contohkan di sini nomor bukunya adalah B001. Itu kita bisa geser-geser seperti ini ya. Judulnya kita buat di sini misalnya basis data kita buat ya. Basis data. Kemudian pengarangnya di sini kita buat misalnya Rosta Sally M.com. Kemudian misalnya tahun terbitnya di sini 2014, jenis bukunya ini kita buatkan komputer, statusnya misalnya tersedia. Oke. Kemudian di sini kita bisa tambahkan lagi B002, misalnya di sini kita buat bukunya struktur data, pengarangnya misalnya Sarvo Data M.com, misalnya ini tahun terbitnya 2015, ini jenis komputer, jenis bukunya juga komputer, ini misalnya juga tersedia. Itu kira-kira untuk mengisi tabel kita. Kemudian kita lanjut ke tabel anggota. Di sini untuk anggota ini bisa kita buat ID anggotanya. Di sini misalnya Agate 001, namanya misalnya Siti Sarah ya. Namanya misalnya Padang Sidempuan. Tanya misalnya Padang Sidempuan. Teleponnya kita buat di sini misalnya ya. Kemudian tanggal lahirnya kita buat di sini. Ketikkan di sini nomor handphonenya. Nih, kemudian di sini tanggal lahirnya. Oke. Set time. Kita pilih nomor telepon number. Oke. Kita pilih saja di sini untuk nomor telepon teks saja ya, biar tidak ada masalah nanti. Kita sheet view, kita buat 08 nomor teleponnya ini. Kemudian baru kita masukkan tanggal lahirnya, misalnya
22, 10, 19, 97 misalnya ya. Kemudian kita masukkan data selanjutnya, AGT 002, namanya misalnya Weni Aulia, misalnya kita buatkan di sini Aulia, alamatnya misalnya Jalan Merdeka, kemudian di sini Padang Sidem Puan, empat belas 05 8 misalnya. Oke, itu untuk tabel yang kedua. Selanjutnya untuk tabel pinjam. Untuk tabel pinjam ini kita buat aja kodenya PJ001, ID anggotanya misalnya AGT 001, nomor bukunya B002, tanggal pinjamnya misalnya 1 Februari 2021 misalnya. Dan kembalinya kita buatkan di sini 8/02/2021. Nah, itu juga kita isikan data selanjutnya, misalnya PJ 002, anggotanya misalnya 002, bukunya B001 misalnya kan. Ini kita masukkan tanggal pinjamnya misalnya 6 Februari 02 2001, tanggal kembalinya misalnya 9/02/2021. Oke, itu mungkin untuk materi kita hari ini. Silakan kalian cobakan di rumah, dipraktekkan. Ini nanti masing-masing tabel ini harus kalian isi datanya minimal 10 baris ya. 10 untuk buku, 10 untuk anggota, 10 untuk pinjam. Ini nanti kalian isi sampai baris ke-10 minimal ya untuk masing-masing tabel. Nah, itu kira-kira untuk cara membuat tabel pada Microsoft Access 2007. Nah, setelah kita bekerja di Microsoft Access 2007 untuk menyimpannya kembali, karena sudah kita buat file namanya tadi, tinggal kita save atau Ctrl S ya Pak. Baru selanjutnya kita close. Oke, untuk membukanya itu tinggal kita cari saja di penyimpanan kita tadi, misalnya di dokumen ada foldernya, tinggal kita buka saja yang sudah kita ketikkan. Nah, inilah yang tadi sudah kita buat filenya. Nah, itu kira-kira untuk pertemuan hari ini untuk membuat tabel di Microsoft Access 2007. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, silakan kalian ketikkan pada kolom komentar video ini setelah saya upload ke YouTube nanti. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk membuat tabel di Microsoft Access 2007. Nanti kita lanjutkan minggu depan dengan materi selanjutnya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.